Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Tetap semangat belajar ya. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu membuat poster tentang penyelamatan lingkungan dengan tepat. 2. Dengan observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. 3. Dengan observasi, siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Anak soleh dan soleha, mari kita baca teks di halaman 112 dengan seksama. Lingkungan indah di pedesaan. Pada saat liburan sekolah, tepatnya hari Minggu, Anton, Made, Titus, Lani, dan Rio ingin berkunjung ke rumah Erwin. Mereka berkumpul di rumah Anton. Tepat jam 8 pagi, semuanya telah berkumpul. Akhirnya mereka berangkat bersama dengan bersepeda. Waktu yang ditempuh untuk rumah Erwin kira-kira setengah jam. Kebetulan rumah Erwin berada di ujung desa sebelah. Mereka bersepeda menyusuri daerah pedesaan. Ada pohon mangga, pohon pisang, pohon asem, dan berbagai pepohonan lainnya. Rumah berderet rapi di sebelah kanan dan kiri jalan yang mereka lalui. Sampai di batas desa mereka, persawahan nampak berkotak-kotak. Tanaman padi kelihatan hijau. Sinar matahari hangat menyentuh kulit. Nampak beberapa petani merawat sawah. Sampai di ujung desa sebelah, nampak rumah berwarna hijau. Di depannya ada Erwin yang menyambut mereka dengan senyuman. Pada saat Anto, Made, Titus, Lani, dan Rio berkunjung ke rumah Erwin, di perjalanan mereka melihat berbagai pemandangan. Pemandangan tersebut seperti pada gambar berikut ini. Tugas kamu adalah membantu mereka untuk memberi keterangan. Mari kita bantu mereka. Pemandangan 1 adalah bunga matahari yang sedang mekar. Pemandangan 2, tumbuhan yang indah tumbuh dengan subur. Pemandangan 3, anak ayam dan induknya sedang makan. Pemandangan 4, lingkungan yang asri. Pemandangan 5, sapi yang sedang makan. Pemandangan 6, warga yang rukun. Pemandangan 7, tumbuhan yang subur. Pemandangan 8, rumah yang kotor. Pemandangan 9, lingkungan yang kotor. Ya, bagaimana jawaban kalian? Sudah sama? Anak soleh dan soleha, dari gambar yang telah kita saksikan tadi, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Mari kita amati ciri-cirinya. Tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat adalah tumbuh subur, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu tumbuh tidak subur, warna daun tidak hijau cerah, berukuran tidak normal, dan daunnya layu. Bagaimana dengan ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat? Mari kita saksikan.
Ciri-ciri hewan terawat yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Ciri-ciri hewan tidak terawat yaitu tumbuh dengan tidak sehat, bulu atau rambutnya kotor, banyak luka dan kutu, dan bau. Bagaimana? Sudah jelas bukan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dengan tidak terawat? Anak soleh dan soleha, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Ya, sikap kita jika menemukan tumbuhan yang tidak terawat, contohnya meletakkan tanaman tersebut ke pot, memberi pupuk, dan rajin menyiramnya. Sikap kita jika menemukan hewan yang tidak terawat, contohnya memberi makan dan minum, membersihkan tubuhnya, serta memberi vaksin dan vitamin. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Tahukah kamu bahwa sikap merusak lingkungan dapat menyebabkan punahnya kelestarian lingkungan? Dengan rusaknya lingkungan, hewan dan tumbuhan dapat terancam kehidupannya. Untuk tugas di rumah, perhatikan halaman 115. Tugasnya adalah membuat poster tentang penyelamatan lingkungan. Jika kalian sudah membuat posternya, jangan lupa untuk menguploadnya di Google Classroom ya. Anak soleh dan soleha, mari kita amati gambar di halaman 116. Gambar 1 adalah siswa-siswi kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Gambar 2, penebang liar sedang menebang pohon di hutan. Perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang menyebabkan lingkungan dapat menjadi terawat? 2. Apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak? 3. Apa manfaat yang bisa kita rasakan dari lingkungan yang sehat? 4. Apakah lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit? 5. Sebutkan akibat yang dapat kita rasakan dari lingkungan terawat dan lingkungan tidak terawat. Kalian dapat mendiskusikan jawabannya bersama anggota keluarga di rumah ya. Anak soleh dan soleha, sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Sebagai seorang siswa, kalian berkewajiban menjaga dan merawat lingkungan di sekolah. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap lingkungan. Berikut ada 7 tips menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Akan lebih baik jika dibedakan antara sampah basah dan sampah kering. 2. Buatlah jadwal piket. Buatlah jadwal dalam membersihkan rumah. Apabila kamu tinggal di lingkungan rumah yang bersih, maka kamu akan merasa nyaman untuk tinggal dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. 3. Membiasakan membersihkan rumah. Membiasakan diri untuk membersihkan kamar mandi, halaman rumah, selokan, dan area sekitar rumah secara rutin. 4. Membersihkan selokan-selokan. Tujuannya adalah agar air di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah. 5. Bakar sampah yang tertimbun. Sampah yang sudah dibuang kalau sudah banyak sebaiknya dibakar.
6. Lakukan langkah 3M. 1. Menutup tempat penyimpanan air. 2. Menguras bak mandi secara rutin. 3. Mengubur barang-barang bekas. Dan 7. Jangan lupa lakukan selalu terapkan 3B. Buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor, dan biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kita dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jangan lupa lakukan 5M untuk mencegah penularan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi